Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di Antara Dua Cinta yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan. Oke guys, di episode kali ini dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi terhadap Julian sempat di sini dimana Alfa melihat dan tentunya sangat mengkhawatirkan untuk sikap Julian saat ini yang terlihat telah berubah. Saat itu di mana mereka sedang makan bersama dan di sana dengan kedatangan Julian yang baru saja pastinya keluar dari penjara atau terbebas dari penjara, dan saat inilah di mana kebahagiaan pun sempat terjadi terhadap Safira dan juga Mamah Gina. Bahkan lebih lucunya lagi ya guys, saat itu di mana Mamah Gina dan juga Safira seakan-akan berlomba untuk memperhatikan Julian. Mengingat ya guys, selama ini perpisahan mereka karena Julian sempat di dalam penjara. Nah, wajar saja untuk saat ini mereka sangat rindu kebahagiaan tersebut, sehingga di sini keanehan pun dan kelucuan pun sempat terjadi di mana Mamah Gina yang sepertinya tidak mau kalah oleh Safira untuk menyayangi Julian dan memperhatikannya guys. Sementara saat itu di mana Julian yang sepertinya terlihat berubah, dan namun di sini guys, Julian merasa senang dan sangat tentunya bangga atas dirinya yang didekatkan terhadap wanita-wanita yang sangat tangguh, mengingat selama ini dirinya di dalam penjara yang tidak bisa menjaga wanita-wanita tersebut, yang tidak lain adalah mamahnya dan istrinya. Nah, beranggapan di sini Julian tidak berguna untuk saat ini guys. Namun di sini di mana pastinya Safira sempat mengatakan terhadap Julian kalau kedatangan atau keberadaan Julian itu sangat berguna dan sangat berharga, mengingat saat ini Julian adalah tulang punggung keluarga dan pemimpin keluarga, yang dimana pastinya Safira dan juga Mamah Gina sangat tentunya membutuhkan perlindungan dari Julian. Namun sedikit keanehan yang dimana Alfa sebagai pengacara Julian sekaligus sahabatnya ya guys, sempat melihat raut wajah Julian yang terlihat sangat berubah semenjak pulang dari penjara. Lalu apakah yang telah terjadi terhadap Julian ya guys selama di dalam penjara? Pastinya di sini Julian banyak pembelajaran di dalam penjara yang mengingatkan bahwa segala sesuatu akan ada tanggung jawabnya. Nah, disinilah sepertinya Julian sangat shock atas musibah-musibah yang sempat ia alami sehingga ia harus mendekam di penjara. Namun kita harapkan ya guys, pastinya Julian tidak terlalu berlebihan karena di sini Safira akan menerima apa adanya tentunya, dan bahkan ya guys, di sini Safira sempat mengatakan tak perlu yang harus disalahkan satu sama lain, yang jelasnya Safira tetap mensupport agar Julian untuk berpikir ke arah masa depan mereka guys. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasannya.
Sementara di adegan lain saat itu perbincangan heboh pun sempat terjadi, yang dimana saat-saat pula menegangkan dan Nia mempertanyakan tentang hubungan mereka dan kedekatan mereka guys. Namun sepertinya Dania sudah tidak sabar kalau Yuda akan mempersuntingnya, dan ia pun sempat mempertanyakan tentang hubungan mereka dan tidak perlu harus diam di tempat guys. Pastinya Dania menginginkan kalau Yuda menikahinya. Sementara Yuda yang menjadi tegang tentunya ia tidak menjawab itu, dan pastinya ada sesuatu di balik semua ini. Apakah di sini bercampur dendam dengan orang lain sehingga ia belum mampu untuk menjawab pertanyaan Dania? Dan apakah di sini Dania pun akan berubah pikiran kepercayaannya terhadap Yuda? Dan apabila tentunya itu terjadi, sudah jelas Dania pun akan memberikan pelajaran terhadap Yuda. Yang jelasnya di sini Dania banyak mengetahui tentang kejahatan Yuda yang selama ini hingga harus menutupi kedok yang dimana ia melakukan penyamaran, dan saat ini ia pun bukan Yuda. Sementara saat pula yang menegangkan di tempat yang lain, dimana Mona sempat membawa Rafael ke suatu tempat yang tidak lain di tempat pemakaman. Nah, Rafael pun terkejut dan mempertanyakan itu terhadap Mona. Mona pun sempat pastinya bersedih dan sangat marah besar terhadap Rafael, karena Rafael lah yang membuat penyebab sehingga mereka harus kehilangan anaknya. Dan Mona pun sempat menceritakan kalau makam tersebut itu adalah anaknya. Sementara Rafael yang sangat tegang mendengarkan perkataan yang sangat rindu dengan anaknya, ia pun tegang mendengar perkataan Mona kalau anaknya telah meninggal dunia. Saat itulah pastinya penyesalan bagi Rafael pun sempat terjadi, bahkan sempat histeris akan-akan ia merasa bersalah terhadap anaknya yang sempat saat itu dikandung oleh Mona. Hanya saja ya guys, anak tersebut tidak tumbuh dengan rasa cinta terhadap Mona. Namun untuk saat ini ia menyesali itu, dan ia pun nampaknya nangis histeris guys. Sementara di adegan lain saat pula yang menegangkan, ada seseorang yang tidak lain, ada wanita yang kita anggap misterius ya guys, karena wanita tersebut tidak dikenali oleh semua pihak. Dan Moon di sini sedang mengalami permasalahan karena di saat yang sepertinya saat itu wanita tersebut pun akan dijahati oleh preman-preman, sehingga di sini terjadilah perkelahian yang dimana pastinya Julian pun melihat itu, dan sehingga Julian pun sempat menolong wanita tersebut. Dan siapakah wanita ini ya guys? Apakah di sini ada kedekatan khusus? Karena kita lihat di sini ya guys, dimana Julian sangat mengenali wanita tersebut. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur, menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus kelanjutannya di channel ini, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.